Shalom Sobat MBC. Ya, sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Mari dengan sikap saat teduh kita datang ke hadapan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh berkumpul bersama, boleh beribadah. Terlebih kami yang di depan boleh melayani Tuhan. Bila Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan hadirat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami akan mulai ibadah kami. Siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Mari dengan segenap kami akan memuji Engkau Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan angkat pujian ini dengan katakan, This is my desire.
Saya undang jemaat bagi berdiri. Kita akan sama-sama bersukacita memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, satukanlah hati kami. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sampai diiringi dengan pujian, jadikan kami itu.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sebab hari ini di mana kami kembali Tuhan panggil untuk mendengar firman Tuhan, untuk bersama-sama bertumbuh di dalam kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami untuk kembali berbicara di tengah-tengah kami. Pakai Methodist Blessing Community menjadi berkat bagi Kota Medan, bagi dunia ini, bagi Indonesia secara khusus Bapak. Biar kami percaya melalui media online, melalui kami percaya kami dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini Bapak, kami bersama-sama akan kembali belajar tentang bagaimana seharusnya gereja itu dalam arah panggilan gereja. Oleh karena itu Tuhan siapkan hati setiap kami, baik yang hadir di sini maupun yang mendengar secara online di rumah. Kami sama-sama siap, kami sama-sama punya hati yang mau membangun satu kerinduan yang besar untuk mau belajar, untuk benar-benar mau bertumbuh di dalam iman kami. Kami mau bersama-sama diperlengkapi Tuhan. Sehingga Bapa, boleh banyak jiwa-jiwa yang kami kuatkan, kami menangkan untuk segala kemuliaan bagi nama-Mu. Tolong kami Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati kami semua, kami sama-sama bertumbuh melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, di luar kebiasaan. Nah, hari ini jemaat Tuhan saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan tentang cara hidup jemaat mula-mula yang menurut saya adalah satu panggilan ya. Satu panggilan. Karena istilah gereja sendiri sebenarnya jemaat Tuhan. Gereja itu artinya ekkaleo ya. Dipanggil keluar. Yang manggil siapa? Tuhan Yesus. Harus jelas ya. Yang panggil kita itu keluar dari cara hidup kita yang lama. Ya. Kita mau ngenain cara hidupnya Tuhan Yesus. Karena yang panggil Tuhan Yesus. Tentu kalau yang panggil Tuhan Yesus, maka kita harus ikut seperti cara hidupnya Tuhan Yesus. Nah, itulah gereja. Makanya saya heran kalau ada gereja yang enggak lagi mau ikut ya arahan pimpinan Tuhan Yesus. Mungkin enggak kelihatan jelas gitu. Tapi jemaat Tuhan ini penting sekali. Kita juga yang ada di dalam kepengurusan, kita juga yang ada di dalam Methodist Blessing Community. Saya akan terus ulang-ulang bahwasanya di dalam komunitas kita, ya, acceptance, commitment, and life transformation itu menjadi arah tujuan kita. Apa dasarnya? Ya panggilan ini, gereja. Panggilan di dalam tubuh Kristus. Karena kalau di luar dari itu ya namanya tentu bukan lagi komunitas rohani. Komunitas yang kemudian mengkerucut pada istilah gereja. Ya, tentu namanya arisan. Tentu namanya perkumpulan, geng. Ya, atau mungkin yang lain lah ya di luar itu. Yang namanya gereja, yang namanya komunitas rohani, yang namanya orang-orang yang memberi diri dibaptis. Ya, seperti jemaat mula-mula yang memberi diri dibaptis artinya dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka dia harus fokus, harus kemudian mengarahkan pikirannya, pandangannya, cara hidupnya sesuai dengan cara hidup Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari jemaat mula-mula karena jemaat mula-mula ini bertumbuh besar ya. Dari para saksi yang memang melihat yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Tentu 12 murid ditambah dengan perempuan-perempuan dan pengikut-pengikut lain yang adalah buah dari yang namanya pemuritan. Dari sebuah kesaksian. Nah, nanti kita lihat apa sih sebenarnya yang menjadi kunci dari pertumbuhan jemaat mula-mula itu. Nah, hari ini jemaat Tuhan saya secara sederhana ada 3 hal, tapi saya lebih ingin membagikan hal-hal yang praktis yang nanti kita bisa terapkan. Khususnya di dalam Methodist Blessing Community. Yang sedang kita bangun, kita himpun, kita bawa, supaya orang-orang yang nanti datang adalah orang-orang yang memang punya kerinduan, rasa haus, saya selalu katakan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga makanya saya bersyukur dalam segala kesempatan, dalam kondisi ini, kita tetap semangat gitu. Kenapa? Karena kita sedang membangun rasa haus, rasa lapar kita tentang Tuhan. Dan kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sehingga kita mau menyembah dia, kita mau meninggikan dia. Pikiran kita, hati kita, kita tujukan kepada Yesus. Nah, ini perlu latihan, perlu dibangun yang namanya komitmen. Acceptance and commitment. Itu harus latihan.
Saya sebagai orang tua kadang-kadang selalu ingetin anak saya. Kapan saya ngingetin anak saya? 1 kali cukup? Enggak. 2 kali cukup? Enggak. 3 kali cukup? Hah? Yang di sini yang punya orang tua semua punya. Ya, saya ingat dulu orang tua saya ngingetin saya nggak sekali 2 kali. Kalau saya bilang bahasa saya dulu waktu saya masih unyu-unyu gitu ya. Bahasa saya dulu kalau saya jadi anak saya diingetin mama saya ya. Karena biasanya mama ya, kalau mama itu selalu ngingetin itu kalau bahasa saya mulutnya sampai berbusa-busa ya. Sampai saya kadang-kadang bosan, itu lagi, itu lagi. Itu lagi, itu lagi. Itu lagi, itu lagi. Sekarang saya ngerti, itu fungsinya untuk ngebangun saya. Komitmen itu berguna untuk ngebangun, sehingga saya punya fondasi yang kuat. Ya memang, puji Tuhan, saya selalu ingat gitu. Selalu ingat, ya termasuk juga waktu saya dicubit. Saya ingat, tapi bukan karena benci, enggak. Karena memang orang tua saya mau ngebangun yang namanya komitmen. Nah, cara hidup itu harus dibangun, Bapak Ibu Saudari. Cara hidup itu bukan jadi 1-2 hari. Kita percaya pada Yesus itu adalah sebuah kejadian, proses. Tetapi cara kita hidup sesuai dengan Yesus hidup itu harus dibangun. Bagaimana cara ngebangunnya? Setiap hari bilang kiri kanannya sambil pandang dengan tajam. Setiap hari, tapi jangan sambil bawa barang benda tajam. Bahaya. Itulah ini Medan. Setiap hari bilang kiri kanannya, setiap hari. Udah dipandang secara tajam. Tapi jangan bawa benda tajam. Bahaya ini Medan. Nodong loh. Ya, setiap hari ya, kita harus ngebangun. Makanya harus ada exercise. Nah, apa sih panggilan gereja mula-mula? Kita buka Alkitab kita. Dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Saya baca secara cepat saja. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan ayat 37. Ini sebuah realita yang pernah ada dan saya juga rindu ini terjadi di tengah-tengah kita. Pasti kita akan multiplikasi. Amin? Tahu nggak multiplikasi? Jangan amin-amin aja. Ya ini harus diterapkan setelah ini ya. Makanya setelah ini kita pergi menerapkan, mengunjungi orang yang sakit, mendoakannya dan kita berharap mujizat Tuhan terjadi. Ya, kita harus praktek. Kemarin kan kita udah doa, terima karunia. Setelah terima karunia mau ngapain? Praktek. Ya, ilmu tuh harus dipraktekin, dilihat. Ya, itu penting sekali supaya kita melihat, bukan hanya sekedar berteori. Nah, ini yang terjadi dengan jemaat mula-mula. Oke, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, perhatikan ya, kumpulan orang yang telah percaya. Mereka sehati dan sepikir, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini kalau udah sehati sepikir seperti ini, luar biasa. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan itu di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara, ini jemaat mula-mula hebat, luar biasa, berkembang, multiplikasi dahsyat, luar biasa. Enggak terjadi dalam 1 hari. Memang khotbah itu 1 hari, tetapi multiplikasinya itu sudah ditanam sebelum-sebelumnya Bapak Ibu Saudari. Tetapi apa yang membuat mereka bertumbuh berkembang? Karena ada 3 hal Bapak Ibu Saudari. Karena mereka ngejalanin 3 panggilan dari gereja. Memang di dalam gereja itu ada namanya pelayanan koinonia. Koinonia itu kayak kita hari ini koinonia. Bersekutu. Ya, bersekutu. Boleh nggak kita ibadah secara online? Boleh. Tetapi juga jangan lupa kita harus bersekutu dengan saudara-saudari seiman. Harus ketemu. Ketemu, bersekutu. Kenapa? Karena saling mengenal. Saling mengasihi, mempraktekkan. Ya kan? Saling memperhatikan. Sekarang pakai media sosial gampang sekali kita perhatikan orang. Ya. Kita juga harus ketemu, ngebounding namanya. Ya.
Harus ada juga, ya kadang-kadang Tuhan izinkan konflik. Dan konflik itu kalau dikelola dengan baik, Bapak Ibu Saudara, kita bisa makin dekat. Karena kita jadi tahu. Konflik itu nggak selamanya bahaya loh. Kenapa konflik jadi berbahaya dan jadi sumber perpecahan? Karena tidak di-manage dengan baik. Kalau konflik itu di-manage dengan baik, pasti dia akan justru makin dekat, makin erat. Apalagi kalau di dalam Tuhan, seharusnya segala konflik itu dapat diatasi. Kenapa? Nanti kita lihat alasannya berdasarkan panggilan gereja. Itu pelayanan koinonia. Lalu ada lagi namanya pelayanan diakonia. Ya, pelayanan meja, pelayanan di mana seseorang memberikan perhatian kepada orang-orang miskin, panti asuhan. Ya, ini sudah ada ya. Kayak saya lihat di sini Ci Aichen ya sering melakukan hal itu ya. Lalu kemudian kita memberikan makanan, minuman, ini terjadi. Ya. Tetapi juga di balik itu orang juga melakukannya karena dia mengasihi Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mengasihi Yesus, juga kita mengasihi sesama. Kita lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diakonia. Kalau jelas ini panjang lebar, tapi saya singkat-singkat saja. Lalu ada lagi namanya pelayanan marturia. Itu pelayanan bersaksi. Saya bersaksi. Setelah kita bagi ya sesuatu secara diakonos ya, pelayanan gereja, orang-orang di dalam, tapi juga kita keluar bersaksi, memberitakan tentang Yesus. Nah, kesaksian yang paling dahsyat itu adalah kesaksian bagaimana orang bisa melihat cara hidup gereja mula-mula. Makanya gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudara, sekalian tadi menjalankan 3 jenis pelayanan. Kenapa marturia mereka, kesaksian mereka, itu dahsyat? Karena perbuatan mereka udah terlebih dahulu menjadi kesaksian. Jadi orang percaya. Karena orang udah lihat. Nah, saya pikir ini prinsip ini sama di tengah-tengah dunia kita hari ini. Apapun zamannya, bagaimanapun milenialnya, bagaimanapun perubahan zaman hari ini, informasi dan teknologi begitu berubah secara cepat. Tetapi prinsipnya Bapak Ibu Saudari, ketika orang sekarang justru dengan media sosial, orang lebih cepat melihat, terekspos bagaimana cara hidup yang memang memberikan dampak pengaruh yang begitu luar biasa. Nah, pada waktu itu gereja mula-mula, orang bukan hanya melihat sebuah mukjizat, orang bukan hanya melihat bagaimana rasul-rasul dalam kualitas pengajaran dan kehidupan dengan Yesus, tetapi orang melihat buah dari perubahan karakter. Minggu lalu saya udah jelasin ya, bagaimana Roh Kudus itu menuntun kita mengalami perubahan karakter. Kenapa? Karena karakter itu berbicara kuat, Bapak Ibu Saudari. Saya hari ini pun juga selalu berdoa, Bapak Ibu Saudari, karena waktu saya berkhotbah, saya bukan hanya berkhotbah paling menurut Bapak Ibu Saudari cuma berapa menit di sini, betul nggak? Tapi di luar dari ini, waktu ini kan Bapak Ibu Saudari, ya Senin sampai Sabtu melihat saya, karakter saya kan, betul nggak? Sehingga apa yang kita beritakan itu menjadi lebih kuat karena kita punya kehidupan, memang kita menghidupi apa yang kita percayai. Itu the way of life-nya. Cara kita hidup itu seharusnya sesuai dengan apa yang kita yakin, yang kita percayai. Ini penting sekali. Nah, Bapak Ibu Saudari, itu sebabnya marturia itu menjadi kuat kalau kita memang menghidupi, meyakini. Sama kalau saya seorang sales, saya jual produk, saya kan juga diminta, ya sekarang kan juga saya harus pakai produk itu. Orang kan bertanya, produk itu bermanfaat nggak? Bermanfaat. Anda pakai nggak? Kalau saya bilang saya nggak pakai. Anda bisa bayangin nggak? Ya, saya datang ke saudara, saya katakan, ini saya jual produk kecantikan gitu. Ya, produk kegantengan Anda gitu. Ya, produk yang buat Anda jadi tampil mulus, memukau dan menawan. Yang pertama orang lihat si penjualnya itu menarik nggak? Betul nggak? Makanya sales harus berpenampilan menarik dan wangi. Kalau menarik, bau juga orang minggir. Dia lagi ngomong, ludahnya kemana-mana, bau jigong. Orang udah apalagi lagi corona begini kan, muncrat tuh susah. Hah? Tapi kalau salesnya datang, dia jual produk kecantikan, dia bilang, ini bagus loh. Dia lihat salesnya, ya. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan salesnya, tapi dia lihat berpenampilan menarik, rapi, sopan, ya ganteng atau cantik, ya itu modal besar juga, ya kan, dalam promosi. Lalu kemudian dia lihat, wah ini kesan pertama begitu, kok menggoda, meyakinkan. Wah, kena jebak ya. Kalau menggoda bahaya ya. Oh, iklan.
oke lah. Saya ngalah aja nggak apa-apa. Susah nih kumpulan ibu-ibu nih. Ya, orang pasti tertarik di awal ngelihat, wah ini jual produk kecantikan. Dia lihat, wow, dia juga berpenampilan menarik, kulitnya kinclong, ya, cerah, menawan. Begitu melihat harus pakai kacamata Ray-Ban. Penampilan menarik, dekat-dekat. Ngomong dengan dia juga tercium aroma sedap sari. Itu makanan. Wangi ya, entah wangi stroberi, wangi lavender ya. Jangan aroma kematian aja cium ya. Ya, orang pasti tertarik dekat ya. Mungkin dengerinnya tadi nggak mau dengerin, orang mau dengerin gitu. Apa sih ini? Gitu ya. Ini modal awal. Lalu orang tanya, Anda pakai nggak? Saya pakai. Ini buktinya ibu nggak lihat saya, wis. Bapak nggak lihat saya. Saya pakai loh, saya menikmatinya. Bukan hanya untuk kecantikan, tapi juga untuk kesehatan. Saya percaya sedikit banyak 60% orang mau beli. Karena orang lihat bukti. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan panggilan ini. Maka ada 3 panggilan yang harus kita lihat ketika kita bicara gereja. Yang pertama adalah kepercayaan kita kepada Kristus itu adalah panggilan. Bapak Ibu Saudari, saya dan Anda percaya kepada Kristus adalah sebuah panggilan. Itulah gereja. Oleh karena itu hiduplah sesuai dengan panggilan, sesuai dengan kepercayaan kita. Bapak Ibu Saudari, jadi orang percaya itu sebuah kehormatan. Itu makanya dikatakan anugerah yang berlimpah-limpah. Tidak semua orang bisa dapat mengerti rahasia salib Kristus. Sampai hari ini pun menurut saya tidak semua orang bisa mengerti rahasia salib Kristus. Makanya di media sosial banyak sekali orang sampai hari ini yang memock, menjelekkan, menghina tentang iman Kristen. Sampai hari ini menurut saya pun ada begitu banyak orang yang tertarik dengan iman Kristen, tetapi belum tentu bisa mengambil keputusan untuk setia ikut Yesus. Belum tentu juga. Mungkin dia hanya paham secara intelektual. Hanya paham secara melihat hal-hal yang ini iman Kristen bagus. Tapi dia belum tentu bisa merespon, mengambil keputusan. Oleh karena itu ketika saya dan Anda percaya kepada Kristus, seperti bagaimana jamaat mula-mula pada waktu itu, ketika kumpulan orang telah percaya itu, telah percaya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah menggambarkan betapa luar biasanya seseorang yang dipanggil untuk masuk ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Itu adalah sebuah keputusan yang amat sangat besar, sangat penting, yang mempengaruhi masa depan saya hari ini ke depan. Bahkan bukan hanya ketika kita hidup dalam konteks ruang dan waktu, tetapi juga di dalam kekekalan. Setelah saya atau Anda meninggal. Ini memberikan pengaruh yang besar bagaimana saya berubah status dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Disinilah di dalam kerajaan anak yang kekasih ini saya sebagai orang percaya saya tinggal. Hari ini dan juga untuk yang akan datang. Inilah yang membawa kemudian orang-orang percaya itu berkumpul dalam semangat yang sama, Bapak Ibu Saudara. Karena dia memahami siapa dia, bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudari, saya punya pengalaman unik ketika saya jadi orang percaya. Bapak Ibu Saudari, saya memang Kristen dari lahir ya. Tetapi saya benar-benar percaya kepada Tuhan itu prosesnya unik. Kenapa prosesnya unik? Karena pada waktu itu ketika saya mulai memikirkan kekristenan saya, itu terjadi ketika teman baik saya minta maaf. Dia mati tertabrak Metro Mini. Pada waktu itu saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya hari ini meninggal, saya mau kemana? Kalau saya mati, saya mau kemana? Pertanyaan ini menurut saya klasik. Dan mungkin banyak juga ditanyakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Padahal saya sudah Kristen, tapi saya tidak punya keyakinan tentang kemana saya pergi setelah saya mati. Dan proses peristiwa itu menghantar saya untuk berpikir kembali tentang kekristenan saya. Karena pada waktu itu saya hanya label Kristen.
tetapi Kristus belum ada di dalam hatiku. Kristus belum sungguh-sungguh ku percayai yang ku panggil sebagai Tuhanku dan Allahku. Aku hanya Kristen karena guru sekolah mingguku. Aku hanya Kristen karena ikut-ikutan. Aku jadi Kristen karena orang tuaku Kristen. Tapi Bapak Ibu Saudari, jadi pengikut Yesus itu belum saya mengambil keputusan. Sampai peristiwa itu teman saya meninggal. Saya berpikir, kalau saya meninggal hari itu, saya tahu saya kemana. Karena saya begitu jahat. Saya begitu licik pada waktu itu. Kecil-kecil tapi licik. Ya itulah saya dulu. Ya, nggak ada uang pun bisa dapat uang waktu itu. Jangan tanya gimana caranya ya. Sampai malu saya waktu itu dipanggil, diumumkan ya di depan lagi upacara bendera, habis upacara bendera, orangnya datang melapor ke kepala sekolah, dipanggil ke depan. Nama-nama yang dipanggil ke sini dengan garang dia panggil. Ya, ini terakhir kena pula nama saya. Robi, maju pula saya ke depan. Bukan dapat penghargaan, bukan. Dapat teguran keras. Ya itulah ya. Jangan ditiru ya. Termasuk di rumah, dimanapun jangan pernah ditiru. Saya nggak bangga Bapak Ibu Saudara. Sedih saya kalau ingat. Sehingga saya tahu waktu itu kalau saya meninggal seperti teman saya pada waktu itu. Waktu saya di Jakarta. Saya tahu, saya pasti kemana. Saya pasti binasa. Tapi peristiwa itu menghantar saya sampai kemudian Bapak Ibu Saudari. Proses percaya saya itu akhirnya saya merespon dalam sebuah acara kebaktian kebangunan rohani. Saya merespon Yesus untuk pertama kalinya menjadi Tuhan, Raja, dan Juru Selamat secara pribadi. Di situ pun saya diajarin bagaimana cara jadi orang Kristen. Baru saya tahu selama ini rupanya saya salah jadi orang Kristen. Karena cara hidup saya tidak sama seperti cara hidup Yesus. Minggu ke gereja, Senin licik, Selasa gangguin orang, Rabu bikin ribut orang, Kamis culasin orang, Jumat tipu orang sana sini, Sabtu buat orang ributin orang. Terus gitu berulang kali siklus hidup saya sebelum saya kenal Tuhan Yesus. Makanya saya bilang saya dulu kecil tapi licik. Itulah jahatnya hati. Padahal dulu labelnya adalah orang Kristen. Bapak Ibu Saudari, ini tidak benar. Ya katanya percaya, tapi cara hidupnya tidak seperti Yesus. Itu sebabnya penting sekali kita mengetahui kapan saya dan Anda percaya ngambil keputusan ikut Yesus. Kalau Bapak Ibu dan Saudara ambil keputusan untuk ikut Yesus, percaya kepada Yesus, maka percayaan kita kepada Yesus akan mengikuti cara kita hidup seperti Yesus hidup. Cara kita hidup seperti Yesus hidup. Cara kita hidup itu apa aja? Bicara apa? Tentu cara kita menilai, cara kita ngomong, ya, cara kita menghadapi masalah, cara kita merespon, memanage emosi kita. Ya orang di dalam Tuhan tuh jauh lebih sabar loh, amin. Lihat kiri kanan muka orang sabar. Enggak ada ya? Jangan gitu. Lebih sabar, lebih senyum. Coba lihat kiri kanan, senyum nggak? Sukacita, ya, yang di rumah juga. Ya, ada perubahan, ya. Yang istri-istri, suami telat kirim, tetap sabar, senyum. Ya, yang suami-suami mungkin pulang kerja capek, istri lupa, ya, lupa menyambut dengan baik, tetap sabar, senyum. Ya, di kantor disambut sekretaris yang rapi, yang menarik, ya, rekan kerja yang wangi, pulang kerja, lihat istri datang, ya, istrinya pakai daster, lupa dandan, dan lain sebagainya, tetap mencintai. Amin, bapak-bapak, kaum lelaki yang belum menikah nanti juga begitu ya, amin. Loh, ini nggak ada amin ini, bahaya ini. Ya kan nanti akan menikah saya bilang. Yang di rumah, amin. Tetap mencintai. Kenapa? Karena kita melihat istri kita sudah cukup lelah menangani anak-anak kita. Yang bandelnya dulu sama seperti kita waktu belum gede. Menghargai. Bapak Ibu Saudari. Oleh karena itu penting sekali kita mengetahui panggilan kita. Ketika saya dan Anda percaya, maka cara hidup saya dan Anda itu berbeda. Bapak Ibu Saudari.
Ini sebuah perjalanan. Sehingga kepercayaan kita itu adalah kepercayaan yang memang saya dan Anda itu punya kesadaran akan Tuhan. Saya mengambil keputusan tentang Tuhan. Makanya saya selalu, Bapak Ibu Saudari, kalau ada pembaptisan atau CD, atau ada orang minta pelayanan pribadi, ini selalu saya tekankan dulu ini. Kapan Anda percaya pada Yesus? Saya selalu mendorong ya, terutama juga anak-anak muda. Anda jangan pernah percaya kepada Yesus karena ikut orang-orang tua. Karena pengaruh dan lain sebagainya. Harus memang benar-benar Anda punya encounter. Atau encounter? Perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kepercayaan Anda itu harus sifatnya personal. Memang personal. Saya, orang tua Anda, nggak bisa bawa Anda pribadi ke surga. Harus Anda sendiri jumpa dengan Yesus. Yesus yang membawa Anda ke surga. Kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Dan itu adalah sebuah cerita, sebuah kesaksian. Ini pertama. Ini kalau bahas ini bisa panjang tuh. Bisa sampai besok pun nggak pulang. Karena percaya itu Bapak Ibu Saudari dasar yang sangat penting. Tapi saya selalu tertarik ngebagiin ini karena ini sangat praktis Bapak Ibu Saudari. Sangat praktis. Saya percaya maka saya harus hidup seperti Yesus hidup. Cara saya melihat. Bapak Ibu Saudari, dulu waktu saya belum percaya kepada Tuhan, saya melihat orang tuh bahaya loh. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, karena itu bicara tentang hati. Saya dulu melihat orang, kalau belum percaya pada Tuhan, kalau ini orang nggak membawa faedah sama saya, jangan harap bisa bergaul dengan saya. Ini orang bisa dimanfaatin nggak? Ini ngeri loh. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudari, dulu Anda sebelum percaya pada Yesus begitu nggak? Sebelum percaya, jangan sesudah percaya masih begitu. Bahaya. Kalau kita ngelihat orang, ini orang bisa dimanfaatin nggak? Ini orang bisa dimakan nggak? Waduh, ini bahaya lagi. Bapak Ibu Saudari, sehingga saya katakan, percaya kepada Kristus adalah sebuah panggilan. Panggilan membawa kita juga berubah cara hidup kita, cara pandang kita, hati kita. Bapak Ibu Saudari, hati ini ya tersembunyi. Tapi begitu saya dan Anda datang kepada Yesus, hati ini dibuka. Roh Kudus tinggal di sini. Roh Kudus terus membentuk. Makanya di dalam pemuritan, nanti ke depan saya juga rindu selain online, kita juga ada waktu tatap muka, khususnya komsel leader, calon pengurus, calon majelis. Kita perlu ngebonding juga, cerita hal-hal yang sangat ini di dalam ini. Ya, hal-hal yang nggak benar juga kita perlu belajar untuk sharing, supaya didoain, supaya dibimbing, supaya kita benar-benar punya pure ya, punya kemurnian dalam hati kita. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudari. Tidak ada yang tahu, tapi saya katakan Roh Kudus tahu. Dan dalam beberapa momen juga Roh Kudus bisa kasih tahu pada pembimbing rohanimu. Tetapi yang paling penting Tuhan ingin kita terbuka. Kenapa? Itu adalah kepercayaan saya. Waktu saya dan Anda percaya pada Yesus, maka saya bersedia dibimbing oleh Roh Yesus Kristus. Itu sebabnya Efesus 1 ayat 13-14 berkata, ketika seseorang percaya dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya hak kita sebagai anak-anak Allah. Dan Roh Kudus itu juga yang menolong kita sehingga kita bisa berjalan dalam proses itu. Maka ini adalah sebuah perjalanan. Yang kedua, panggilan itu bicara tentang hidup dalam kasih. Jemaat mula-mula itu mereka sehati sejiwa karena mereka meresapi apa artinya kasih, Bapak Ibu Saudari. Mereka melibatkan kasih Allah di tengah-tengah kasih agape. Ya, kasih agape ini dilibatkan, ya. Kasih Allah ini dilibatkan di tengah-tengah hubungan mereka, storge, philea, dan lain sebagainya. Hubungan pertemanan, hubungan persaudaraan, ada kasih Allah di dalam yang dilibatkan. Hubungan kerja, ada kasih Allah dilibatkan. Hubungan berpacaran, ada kasih Allah dilibatkan. Sehingga yang berpacaran juga tidak berlaku yang tidak sopan. Artinya dia menjaga karena ada kasih Allah di dalamnya. Sehingga di dalam pekerjaan pun tidak melakukan hal-hal yang licik, yang menipu, yang membuat orang lain menjadi rugi. Kenapa? Karena ada kasih Allah yang dilibatkan. Inilah yang terjadi dengan jemaat mula-mula dalam panggilan mereka. Mereka hidup dalam kasih. Mereka sama-sama punya jatuh cinta kepada Yesus. Itulah yang menggerakkan mereka, itulah yang mendorong mereka, itulah yang menguatkan kasih mereka. Karena mereka sama-sama jatuh cinta kepada Yesus. Nah, kasih kepada Yesus ini mendorong hati mereka untuk dapat mengasihi sesama mereka. Makanya pengaruhnya Bapak Ibu Saudari itu dahsyat. Kuasa itu mengikuti Bapak Ibu Saudari.
Tapi menurut saya yang lebih besar daripada kuasa dan mukjizat itu adalah kasih ini dulu. Ini luar biasa. Sehingga akhirnya orang-orang melihat, wow. Sampai pada waktu itu ada sebuah tulisan yang mengatakan, lihatlah betapa mereka saling kasih mengasihi. Yang ngomong ini adalah orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Mereka punya daya tarik, punya sesuatu yang gak dipunyai pada waktu itu. Sehingga mereka merasa heran, kok bisa? Tadi pun di awal-awal juga Bapak Ibu Saudara, waktu saya beberapa hari merenungkan tentang hal ini, saya teks ini udah lama sekali ya, tapi saya kembali diberikan Tuhan satu pengertian baru. Dan saya bertanya dalam logika saya, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana mereka bisa menjual punya mereka, memberikan, membantu orang-orang miskin, itu tadi saya bilang diakonia. Bagaimana mereka bisa berkumpul, mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudari, inilah kekuatan, the power yang disebut sebagai the power of love. Pernah ingat gak lagu zaman nenek saya dulu? Jatuh cinta, berjuta rasanya. Yang anak-anak milenial tahu gak lagu ini? Tahu? Lagunya siapa? Tahu gak lagunya siapa? Yang nyanyi siapa? Oh iya, nenek titik Puspa. Ya, nenek, memang udah nenek kan? Ya, jatuh cinta berjuta rasanya. Masih jatuh cinta sama Yesus? Yakin. Sama Yesus, iya. Sama suami masih jatuh cinta? Istri masih jatuh cinta? Masih lah. Nanti jadi lagunya. Kalau kayak begitu nanti jadi lagunya almarhum Olga. Hancur, 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 hancur hatiku. Lagunya cuma itu aja kata-katanya. Hancur, hancur, hancur. Saya bilang nyanyi pun hancur. Sorry, orang udah meninggal pula almarhumnya. Bapak Ibu Saudari, ini penting loh. Cinta kasih itu mula-mula ya. Saya ingat dulu waktu saya di Jakarta, waktu pertama kali saya dalam satu komunitas cell group ya. Waktu pertama kali saya dimuridkan. Itu saya masih ingat sekali Bapak Ibu Saudari. Itu hujan-hujan ya. Saya bela-belain loh pergi ke daerah Pancoran. Rumah saya itu di Pondok Safari itu udah masuk sebenarnya antara perbatasan Jakarta Selatan dengan Tangerang. Kalau Bapak Ibu Saudari tahu STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, rumah saya dekat situ komplek. Saya harus pergi ke daerah Pancoran. Jakarta itu bukan masalah jarak jauh dekat, macetnya itu. Apalagi kalau hujan. Saya naik angkutan umum dulu belum seperti sekarang enak. Angkutan umumnya nyaman, ada AC-nya, Transjakarta dan sebagainya. Dulu nggak enak. Udah gitu banyak copetnya. Kalau naik Metro Mini, ada yang gangguin. Ya, aduh, saya kalau naik Metro Mini Kopaja itu banyak sekali ya. Hal-hal yang, kadang-kadang ya minta maaf ya. Ada yang nyolek lah, ya pelecehan sebenarnya tuh. Kalau yang nyolek cewek cantik gak apa-apa, yang nyolek cowok pula, berewok pula. Nggak enak. Waktu itu hujan. Tapi karena saya menggebu-gebu, saya masih ingat sekali ya. Waktu itu lagu yang paling populer itu saya masih ingat. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. Itu lagu yang saya paling suka dulu waktu saya di situ. La 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 la. Itu waktu hujan-hujan saya pergi, saya nyanyi itu. Semangat saya. Hujan-hujan pun pergi jauh ke Pancoran sana, saya pergi jabanin. Karena saya cinta Yesus, saya mau dengar firman. Saya masih ingat. Sampai hari ini saya terus jaga hati saya, cinta saya sama Yesus. Saya kalau nyanyi lagu itu Bapak Ibu Saudari, banyak kenangan. Ini yang kenapa ini?
Punya kenangan juga kan? Ya, ada kenangan juga sama-sama ngebonding, ya, komsel rame-rame, ya, 2-3 orang pun tetap jalan. Tapi rasanya itu senang gitu. Hujan pun, petir pun, badai pun, saya pikir waktu itu saya jabanin. Tahu jabanin nggak ya? Sorry, bahasa orang Jakarta ya. Saya lakuin gitu, saya kejar gitu. Saya ambil Bapak Ibu Saudara. Nggak ada takut ya. Kenapa? Karena saya punya cinta untuk Yesus. Saya begitu rindu dengan persekutuan. Makanya saya heran karena COVID orang malah senang di rumah. Nggak punya kerinduan lagi dengan persekutuan. Hati-hati yang di rumah ya. Jangan-jangan Anda sudah kehilangan cinta. Loh, saya tetap cinta Yesus, tapi kalau Anda dan saya kemudian tidak punya kerinduan untuk bersekutu dengan bersama, jangan-jangan cinta kita sudah mulai menurun. Kenapa? Ya karena cintamu kepada Tuhan akan engkau bagikan kepada cintamu kepada sesama. Hukum kasih itu, vertikal dan horizontal itu seperti satu keping mata uang. Tidak bisa ditebang pilih sisi yang hanya ini aja, ini enggak bisa. Itu namanya bersekutu, itu penting dalam koinonia itu. Bertemu, saling mengasihi, berbagi rasa. Penting sekali Bapak Ibu Saudari. Oleh karena itu hidup di dalam kasih itu adalah artinya saya mengasihi Tuhan dan juga saya mengasihi sesama. Saya ingat sekali, ya, saya mau diajar, saya mau ketemu teman-teman saya mau ngebonding. Dulu kami di situ ada satu permainan namanya jadi malaikat. Ya, di Banda pernah kita mainin, jadi malaikat. Tapi bukan hanya momen-momen tertentu, enggak. Selama 1 tahun itu saya harus perhatikan satu orang itu. Tapi orang itu tidak tahu. Saya yang perhatiin. Nggak boleh saya kasih tahu. Pokoknya harus fokus 1 tahun itu saya belajar mengasihi dia. Saya dilatih. Dulu saya nggak punya uang banyak. Uang jajan juga secukupnya. Jadi saya apa yang saya perhatiin? Ya saya kasih kartu, potong-potong, apa, macam-macam. Tapi orang tuh nggak pernah tahu. Dilatih ya. Jadi angel, jadi malaikat. Perhatiin orang. 1 orang aja. Terapin. Sukacita, senang. Memang kalau kasih mula-mula itu dahsyatnya luar biasa. Nah, ini penting sekali kita hidup di dalam kasih. Ini artinya benar-benar kita punya kasih mula-mula. Yang di rumah juga. Apapun akan saya lakukan. Itu punya cinta kasih mula-mula. Dulu waktu pacaran juga dengan pacar saya, satu-satunya. Cuma satu-satunya loh. Nggak percaya kamu? Tawa. Cuma satu-satunya dulu. Percaya? Lihat muka saya, cuma satu-satunya. Oh, jadi nggak yakin begitu, berdosa loh Anda meragukan saya. Berdosa loh meragukan Boksu, nggak sopan ini anak sekarang ya. Nggak yakin amat gitu Boksunya nggak playboy gitu. Muka boleh playboy, tapi hati jangan. Lebih bagus lagi muka dan hati jangan playboy. Wes-wes aja. Ayo Ibu Saudara, ingat nggak waktu kita dulu pacaran? Yang dijodohin ya lain lagi cerita lah ya. Sorry ya kalau dijodohin ya. Tapi jatuh cinta tuh bisa muncul waktu kita ketemu ya. Tapi waktu pacaran memang Bapak Ibu Saudari, itu rasanya apalagi long distance relationship. Itu kalau ketemu rasanya wah. Melihat dari jauh ya. Dari jauh sebenarnya udah lihat, tapi berhubung begitu dekat pura-pura nggak lihat. Tapi dalam hati nanti ngerasain. Mau pacaran kan? Nggak mau pacaran. Nggak aman. Nggak? Kayak di belakang, pegang-pegang masker. Rasanya tuh enak banget tuh. Rasanya hidup ya, mau makan gitu. Ini pengalaman saya sendiri ya, ya mungkin yang lain nggak seperti saya ya. Bisa senyum-senyum sendiri gitu. Di mangkok itu ya kok bisa kelihatan muka dia gitu. Ya. Waktu itu terima SMS, senengnya minta ampun. Dulu zamannya cari pulsa murah, ngobrol tengah malam, ngantuk-ngantuk pun jadi nggak ngantuk. Tadinya matanya tinggal beberapa watt, 2, 3 watt, 4 watt. Begitu dengar suara dia, halo, shalom, masuk.
cas lagi. Ya dulu masih main email, tapi juga masih tulis surat. Saya dulu sempat main surat. Saking senengnya ya, ada parfum apapun boleh diambil, yang penting bisa wangi lah. Semprot dulu kertas suratnya. Sampai kadang-kadang bodohnya kebanyakan itu tulisan penanya itu luber gitu. Tapi cium, wangi. Ya, kirim surat ya, buat puisi. Zaman saya dulu kasih bunga beneran, sekarang mungkin kasih bunga bank ya. Tapi intinya Bapak Ibu Saudari, jatuh cinta itu ya memang memberikan pengaruh yang besar. Hidup dalam kasih. Mereka punya kasih yang luar biasa, jemaat. Yang terakhir Bapak Ibu Saudari, ini bersaksi. Cara hidup jemaat mula-mula. Mereka bersaksi, menceritakan pengajaran mereka diajar oleh rasul-rasul bersaksi, tapi mereka juga bersaksi. Apa yang mereka ceritain? Tentang Yesus. Bagaimana Yesus mengasihi mereka. Bagaimana Yesus peduli dengan hidup mereka. Bagaimana Yesus itu mengasihi, mengubahkan hidup mereka. Ini yang harus Bapak Ibu Saudari hari ini kita saksikan. Bapak Ibu Saudari, saya yakin MBC ini kalau kita mulai bersaksi, ceritain tentang kasih Yesus. Ceritain aja. Kita ceritain ke orang bukan mau ngajak orang untuk pindah agama, tapi karena kita mau mengajak dia bertemu tentang kasih Yesus. Gak apa-apa, bagiin aja. Ceritain seperti jemaat mula-mula. Apalagi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ya di tempat ini udah ngalami Yesus, ada perubahan hidup, ceritamu akan lebih dampaknya dahsyat luar biasa. Jadi kesaksian. Inilah yang terjadi dengan jemaat mula-mula. Mereka jadi kesaksian. Sehingga jumlahnya terus bertambah. Karena apa? Kesaksian yang hidup dan menghidupkan adalah hidup kita sendiri. Amin. Saya ulang ya. Kesaksian yang hidup dan memberikan hidup adalah kehidupan kita sendiri. Artinya orang mau lihat. Amin. Siapa mereka? Bilang kiri kanannya. Saya lihat di wajah. Siapa mereka? Lihat, bilang kiri kanannya. Yang di rumah, saya lihat di wajah. Kok diem? Amin. Ini jangan nggak yakin. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Ajari kami Bapak untuk menerapkan cara hidup yang seperti ini. Inilah panggilan gereja. Inilah panggilan kami. Melalui Roh Kudus-Mu berikan kami kuasa, kekuatan, kemampuan untuk bisa menjalankan ini. Sehingga kami terus menjadi saksi. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bapak, tolong kami. Kami tahu juga terkadang kami bisa jatuh, Bapak. Terkadang kami bisa lemah. Terkadang kami bisa tidak konsisten. Terkadang kami bisa tidak disiplin. Terkadang kami bisa melupakan Engkau. Terkadang dalam waktu-waktu tertentu kami bisa saja lalai, Tuhan. Kami lupa siapa kami. Kami lupa panggilan kami di dalam tubuh Kristus. Oleh karena itu hari ini melalui Roh Kudus-Mu perkuat kembali panggilan kami. Perbaharui kami, cinta kami Tuhan kepada Engkau. Perbaharui lagi Tuhan. Perbaharui lagi cinta kami kepada Engkau. Perbaharui lagi cinta kami kepada Engkau, Bapak. Roh Kudus, Engkau bicara. Engkau tolong kami. Juga jemaat-Mu yang ada di rumah juga, Tuhan jamah. Yang di sini, yang ada di rumah, Engkau jamah. Sehingga ngalamin kuasa-Mu yang memperbaharui. Segarkan kami hati kami. Kalau mungkin ada di antara kami menjadi kecewa Tuhan karena kami melihat contoh yang tidak baik di tengah-tengah gereja. Tuhan, pulihkan kembali hati kami. Jangan biarkan kekecewaan itu menghambat persekutuan kami dengan Engkau Yesus. Biarlah kami boleh membangun satu dengan yang lainnya. Seperti Yesus hidup, mampukan kami untuk hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu hari ini jemaat Tuhan, sebelum kau pulang, kau angkat hatimu, kau buka hatimu. Kau pandang kepada Yesus, karena di situ kau menemukan hidupmu. Percayalah kepada Yesus dan terimalah berkat. Biarlah kiranya anugerah dari Allah Bapa dan kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, pendampingan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat Tuhan. Mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih.
Amin. Selamat hari Minggu untuk jemaat Tuhan semua. Tuhan memberkati.